Ya, lantas siapakah yang unggul dalam debat semalam? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir langsung ke studio Metro TV. Ada pengamat komunikasi politik Henry Satrio, kemudian ada jubir RK Suswono, Angki Yudhistia, kemudian ada Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun, Master Alma Januar Putra, dan juga jubir Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Selamat pagi, Mas-mas dan Mbak Angki. Pagi, selamat pagi. Tapi sebelum saya tanya satu-satu, kita mau yang lagi fokus banget diobrolin ya, Master. Jadi tadi malam itu kenapa? Jadi memang Darmakun ini tidak percaya COVID atau seperti apa? Bukan masalah tidak percaya, Mas Anggi. Iya. Darmakun ini, Bang Dharma ini, beliau lulusan Intel terbaik. Oke. Beliau intelijen terbaik. Beliau tahu udang di balik batu, beliau tahu udang di balik bakwan. Oke. Tahu semua tuh, ya agenda-agenda asing, agenda globalis yang akan dihadirkan di seluruh dunia itu beliau tahu. Jadi pernyataan tadi malam itu memang sudah direncanakan atau tim justru kaget dengan jawaban itu? Itu kan ditanya sama Kang Emil kan, Ya, ya, dan kami senang dengan pertanyaan seperti itu karena itu memang keahlian kami. Oke. Kami paham sekali agenda-agenda asing, agenda-agenda globalis yang ingin dipaksakan ke negara-negara sedunia ini. Oke, Ya. Master, tapi kan pada saat COVID kan juga banyak yang meninggal dunia, korban jiwa. Apakah itu tidak bermakna? Ya, meninggalnya karena apa nih, Kak? Oke. Ya, meninggalnya apa karena teror? Apa karena penyakit lainnya ya, komorbid? Apa karena ditakut-takutin? Kan gitu ya. Nah, ini kan harus kita kaji ulang. Oke. Ya, apakah salah obat? Ya, di rumah sakit dia stres, tidak bisa bertemu keluarganya. Nah, ini yang Bang Dharma kuasai. Oke, jadi jawaban tadi malam itu tetap dianggap itu jawaban pasti, bukan akan ada direvisi ya? Nggak mungkin direvisi, Oke. karena Bang Dharma dan Bu Siti Fadila Supari itu tahu persis pandemi-pandemian itu ya, kita nyebutnya plandemi gitu Oke. ya, tahu persis. Oke, Bang Master, satu lagi yang bikin kontroversi adalah soal intelligence. AI dibilang ini adalah intelligence juga. Sedangkan Darmakun juga paling getol pengen dibagi-bagi wifi gratis supaya transparansi sampai ke RT RW begitu katanya kan. Tapi dengan cara ada internet seperti ini bukannya justru bertolak belakang dengan ucapan tadi malam? Internet yang dibatasi, Oke. Kak. Jadi bukannya internet yang bebas, lepas semua bisa mengakses yang tidak-tidak ya. Kayak judul, kayak segala macam yang kita haramkan bersama ya, yang membuat moral masyarakat runtuh itu kita hapus semua. Kita tidak bolehkan masyarakat mengakses itu. Ya, pinjol, ya judul, apalagi misalnya pornografi, porno aksi, tentu kita akan ban ya, tentu kita akan blokir dan kami tidak akan membiarkan anak-anak muda Jakarta rusak gara-gara internet itu tadi ya, karena intelijen asing yang ingin menghancurkan generasi bangsa lewat ini nih. Ya, Bang Dharma selalu bilang bom atom itu nggak diperlukan sekarang. Ini yang bisa menghancurkan suatu bangsa, ini yang bisa menghancurkan anak-anak muda. Cukup dari sini. Maka internetnya benar-benar internet yang bertanggung jawab. Yang untuk peningkatan skill, yang untuk peningkatan UMKM, yang untuk peningkatan bisnis, kesejahteraan, peningkatan keilmuan, ya, kecerdasan masyarakat Jakarta, bukan internet yang bebas lepas, tidak bertanggung jawab. Jadi 100 Mbps itu benar-benar untuk pendidikan, untuk bisnis, untuk kesejahteraan, untuk Gen Z, ya, untuk millennials yang sedang berusaha tapi nggak punya duit buat bayar kuota, gitu ya. Tapi itu masih akan ada kemungkinan untuk bocor data? Pasti, kan Bang Pasti. Dharma udah bilang, selama kita tidak punya internet mandiri, kita akan bocor data kita, terbukti Oke. kemarin kan. Oke, thank you, Master. Gitu, Kak. Bang Ya. Hensat, jadi tadi malam Abang lihatnya gimana? Ini masing-masing kalau menurut saya juga tidak ada yang spesifik ya, mengenai kemacetan yang paling kita tunggu sebenarnya, kemudian juga pengangguran dan lain-lain. Dan tadi malam kita kaget dengan ada pernyataan-pernyataan yang ternyata COVID dan lain-lain begitu. iya. Abang melihatnya seperti apa tadi malam, Bang? Tadi malam sih menurut saya melihat para calon gubernur kita ini memahami masalah sih. Oke. Yang pertama tentang lapangan pekerjaan ya. Berdasarkan hasil surveinya Kedai Kopi juga lapangan pekerjaan itu paling penting. Kemarin memulainya nih satu-satu nih ya. Bang Ridwan, nah ini bagus nih. Dia mentransisi dari Kang Emil menjadi Bang Ridwan karena kalau Kang ini kan Sunda banget. Sunda itu kalau nggak salah demografinya itu nomor 4, nomor 5 tuh. Jadi Jawa, Betawi, Tionghoa, kemudian baru Sunda, Sumatera gitu ya. Nah, jadi dia transisinya oke. Dan mengawali pembicaraan dengan humble ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pendatang kan, mengenalkan dirinya, mengenalkan Pak Suswono, kemudian mengambil
sisi positif dari orang tua, dari ibu, dari gubernur sebelumnya bagus. Tapi overall memang kemarin itu yang saya tunggu itu Dharma Pongrengkun dan Mas Pram. Oke. Karena Ridwan Kamil kan sudah lama digadang-gadang ya. Jadi kita juga sudah cukup mempelajari Ridwan Kamil. Tapi kalau Mas Pram kan dadakan, Dharma juga dadakan lewat dengan kontroversi segala macam yang tidak lolos akhirnya lolos juga sama itu. Dan memang kita nantikan, dan Mas Pram kemarin juga bicara sangat lugas. Dia menampilkan sisi dia yang matang sebagai menteri, sebagai DPR, dan memahami masalah di Jakarta dengan baik. Tadi kalau misalnya khusus kemacetan, masing-masing punya program yang bagus-bagus tuh. Hanya menurut saya kalau kemarin Dharma di luar ekspektasi saya sih. Dia kan independen ya, survei paling kecil. Mestinya lepas aja, bablas aja. Saya senang tuh waktu dia bilang tentang agenda Agenda asing. global ya, dia bilang. Ya, agenda globalis. Nah itu dia, menurut saya itu ya udah tampilnya kayak gitu aja. Dia kan dikasih umpan lambung tuh ya, sama RK Bang Ridwan. Ya bener, dia smash. Harusnya yang lain-lain juga dia lepas aja, misalnya bicara kemacetan. Wah, saya maunya. Menurut Abang kemarin masih ditahan-tahan, nggak ada yang lepas? Ya dia bahkan kebingungan di awal-awal kan. Karena dia baca, dia terpaksa harus mengikuti ritmenya Ridwan Kamil dan Mas Pram. Harusnya dia sebagai pendatang dadakan, independen, survei paling bawah, udah sih kata aja. Lontarkan aja ide-ide gilanya, sehingga kita tuh lebih wow gitu. Oh ini boleh juga nih orang. Kemarin kan yang kita ingat kan dua tuh saya tuh ingatnya. Yang tentang COVID global. Yang kedua dia mau jadi konsultan kalau Pram jadi presiden kan aneh banget gitu. Iya dong, kenapa sih? Efektif kan? Akhirnya mencari perhatian kan Bang? Iya, tapi kan lagi debat cagup. Oke. Kemudian dia mau jadi konsultannya presiden kan beda jauh gitu. Nah, satu lagi catatan saya, penampilan para wakil gubernur kemarin tuh keren-keren. Jadi Pak Suswono, mantan menteri, dewasa dia, menguasai keadaan juga. Jadi ya dia bicara dengan apa yang dia tahu, walaupun kalau nggak salah ada satu pertanyaan yang belum dia jawab deh. Nanti kita akan diskusikan lagi, kalau nggak salah dia sempat bilang gitu, saya lupa itu apa. Dan kemudian Kun Wardana ini kan citra awalnya kan memang orang pinter kan, dia jenius kan. Bayi ajaib. Itu dia, tapi kemarin dia cukup juga melontarkan ide-ide, nah menurut saya sebagai bayi ajaib, idenya dihabisin aja, dikeluarin aja. Sementara Bang Dul ya ini memang menurut saya sih lumbung suaranya 03 tuh ada di Bang Dul ya. Kemarin dibawa semua tuh keluarga Sidul tuh. Gitu ya, dan itu menjadi pusat perhatian. Nah, menariknya nih Mas Anggi, tentang budaya Jakarta, tentang Betawi, itu munculnya dibahas di ruang publik ya 5 tahun sekali, pas debat Pilgub gitu. Nah kemarin juga dibahas semua gitu ya. Nah, menarik lah, kopi gratis. Sementara Mas Pram bilang jangan dong kita bikin IO gitu ya. Sementara Bang Dharma juga bicara tentang lapangan pekerjaan juga. Kemudian, nah Gen Z nih, saya nggak yakin deh para capres para cagup kemarin itu beneran pernah kerja sama Gen Z. Karena Gen Z ini apa ya, generasi yang sulit juga gitu dimengerti oleh milenial so baby boomers. Nanti coba kita akan breakdown satu-satu. Apalagi kalau Gen Alpha mungkin belum nyoblos ya, belum milih gitu. Tapi kalau Gen Z ini nggak cuma sekedar kopi gratis, lo bisa dibilang toksik terus-terusan sama dia. Kalau programnya susah-susah, nanti kita breakdown itu, karena kan memang ada poinnya adalah bahwa ada satu fakta 50% itu adalah milenial sama Gen Z gitu kan. Makanya kemarin kayak berebutan lah suaranya Gen Z gitu. Tapi ditahan dulu, nanti kita akan breakdown satu-satu dari 3 paslon ini, mana yang lebih real dan merasa lebih dekat dengan Gen Z gitu ya Bang Hensat ya. Nanti pemirsa kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.